Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Nah, silakan simak video berikut ini. Di video kali ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan sosial masih di tema 4. Sehat itu penting. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, di sini ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, gambar ini menunjukkan adanya interaksi antar individu, ya, dokter dengan pasiennya. Kemudian, di gambar ini menunjukkan interaksi individu dengan kelompok, ya. Jadi yang membaca puisi adalah individu, yang menonton adalah kelompok. Jadi interaksi individu dengan kelompok. Dan ini adalah interaksi kelompok dengan kelompok, ya. Kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Paham ya anak-anak ya? Interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Jenis-jenis interaksi sosial. Nah, interaksi sosial di lingkungan masyarakat ini upaya menciptakan lingkungan aman, bersih, dan tentram. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama adalah melaksanakan kerja bakti secara rutin. Mengadakan ronda malam atau siskamling. Kemudian menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah, saling menghormati dan menghargai sesama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, tolong-menolong, dan mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Nah, pembangunan dalam aspek bahasa dengan sebagai identitas bangsa ini, yang pertama adalah bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Nah, salah satunya diajarkan di sekolah. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah dan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, pembangunan dalam aspek interaksi alam. Yang pertama, mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana. Ini pembangunan aspek adat istiadat dan pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Interaksi dalam bidang pendidikan. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Antara lain, yang pertama adalah interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan sumber belajar, dan interaksi siswa dengan lingkungan. Ya, jadi ada 4. Interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan sumber belajar, dan interaksi siswa dengan lingkungan. Kiranya ini anak-anak yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.